These illegal immigrants got free care, free food, free clothing, free toiletries, and everything was provided to them. And this makes you wonder how many other things were inaccurate in this video. Jadi gini bro, saya di video yang kemarin itu sempat membahas di internet, di Google, di YouTube, di media sosial apapun, jika mencari bahan berita tentang Malaysia, ini sepertinya banyak positifnya daripada negatifnya gitu loh. Iya. Kenapa dia tidak mengomparkan hal itu? Iya, saya curiga memang ada yang berkepentingan. Yo, halo Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ada Cak Lonjong di sini. Salam lonjong. Hari ini Cak Lonjong tidak sendirian karena ada salah satu YouTuber dari kota saya, tepatnya kota Jombang. Saya ditemani oleh Mas. Halo, assalamualaikum, Mas Kepo ya. Ya, Mas Kepo namanya. Jadi kalau di bahasa Indonesia, kepo itu istilah ya, Rek. Kepo itu adalah selalu ingin tahu. Apakah memang itu maknanya kepo? Awalnya sih memang diambil dari kepo. Kalau kepo itu sebenarnya kan singkatan bahasa Inggris ya. Ya. Knowing everything, particularly object. Jadi memang sama. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan dibikin singkatan kayak polisi gitu. Jadi gitu. Selalu ingin tahu, selalu nyari informasi-informasi tersembunyi dari satu hal. Wah, ini. Itu ide ceritanya. Iya. Jadi hampir sama-sama seperti investigator lah. Iya. Kalau bahasa kerennya lagi detektif mungkin. Detektif. Apakah ya, itu malah istilah lama, Cak. Oh iya, masalah istilah lama ya. Iya. Jadi gini, Bro. Kebetulan ini Mas Kepo ini dulunya ini juga adalah pernah bekerja di bidang media. Ya. Jadi soal seperti investigasi, kuli berita lah istilahnya. Ya, yang berhubungan dengan news, berita, ya. Ini paham. Apalagi kalau teman-teman mengikuti video Calonjong pernah membahas 5W1H, ya. Jika kita mau membuat sebuah berita, ini tidak pernah luput dari rumus 5W1H. Apa aja, Bro? Ingat gak? 5W1H. What, where, when, ada juga why, kemudian how, satu lagi apa satu lagi? Lupa. Satu lagi who. Nah, siapa pelakunya atau siapa yang melakukan yang mau kita beritakan. Nah, jadi gini. Jalan lama itu ya. Masih ingat aja. Masih ingat lah. Masih ingat. Jadi gini, konten saya kan berhubungan. Sebentar. Ini ceritanya aku diundang di sini itu untuk bahas apa ini? Nah, ini makanya. Kan dari tadi belum diomongin ini. Iya. Saya sengaja mengundang kamu di sini itu karena kamu kan istilahnya ya secara tidak langsung kamu kan paham dengan media, paham dengan rumus bagaimana seorang wartawan ini dalam membuat sebuah berita supaya laku gitu kan. Nah, ini berhubung karena konten saya ini kan membahas tentang Malaysia Indonesia, ya kan. Jadi saya ngikutin loh, ya. Ngikutin banget. Wah. Jadi duta itu ya kerukunan ya sekarang ya. Bukan duta, kok duta kerukunan sih? Iya, istilahnya perdamaian. Perdamaian. Boleh. Saya cinta kedamaian juga. Iya, betul. Harus gitu. Orang Islam nggak mau damai, bukan Islam namanya kan. Jadi gini, Bro. Beberapa saya ceritakan singkatnya saja ya. Jadi di Malaysia ini sudah ada hampir 1 minggu yang lalu. Ini itu ada salah satu channel. Ini namanya Al Jazeera. Nah, channel ini selalu memberitakan berita-berita seputar negara-negara yang ada di ASEAN. Atau bisa juga sometimes terkadang Asia juga lah ya. Ya kurang lebih seperti itu, antara Asia dan ASEAN juga. Nah, kemarin ketika Al Jazeera ini meng-up sebuah berita tentang lock up in Malaysia lockdown. Jadi video ini tuh dari Al Jazeera, ini tuh sempat trending Malaysia nomor 2 atau nomor 3 gitulah. Tetapi yang diberitakan ini seolah-olah sepertinya dia itu berat sebelah. Kurang berimbang Ya, antara kebijakan macam-macam.
dari kebijakan pemerintah, dari sebenarnya kalau yang itu, yang apa namanya, illegal working itu kan? Iya, betul. Sempat. Ya, jadi di sana kan istilahnya kan pati. Pati itu pendatang asing tanpa izin. Oh iya. Nah, di sana itu ditangkap memang, tetapi tidak hanya sekedar ditangkap. Setahu saya ya di berita ya. Jadi mereka itu ditangkap itu dikasih tempat tinggal, diberi makan, juga ketika salah satu pendatang asing yang tanpa izin itu tadi terkena COVID-19, sudah pasti negara juga akan mau bertanggung jawab untuk mengobati tahanan itu sampai sembuh. Di karantina juga gitu? Iya, di karantina. Nah, terus masalahnya berbeda dengan apa yang disampaikan Al Jazeera. Jadi sepertinya seolah-olah ini antara warga tempatan dan orang asing yang ada di sana ini bertolak belakang. Sempat dengar berita itu, tapi memang nggak begitu mengikuti gitu kan? Ya. Nah, di sini ada kutipan menarik ya dari salah satu channel bernama Other Side of the Dirt. Dia ini sepertinya mencoba menganalisa 15 kesalahan yang dilakukan oleh video dari channel Al Jazeera. Nah, di sini mungkin ada 12 durasi menit ya. Jadi ini Cak Lonjong lagi pengen saya reaction video. Benar. Yang Al Jazeera ini. Bukan kamu aja reaction, tetapi kita. Gitu. Kalau Al Jazeera sepertinya video yang aslinya terlalu panjang. Dan itu juga berita hoax, kita ngapain ngikutin ya? Benar. Nah, nggak penting juga. Jadi mending kita ikutin video yang ini, kita analisa sama-sama apa yang dikatakan oleh Mat Saleh ini. Kalau di sana istilahnya Mat Saleh, bukan bule. Mat Saleh di sana. Nah, apa yang dikatakan sama Mat Saleh benar atau tidak, karena sama-sama kita kan sama-sama wartawan dulunya ya, apalagi kamu ini senior teman-teman, ini senior sekali orangnya. Jadi lebih paham tentang bagaimana membuat sebuah berita yang benar ya, jadi tanpa berat sebelah. Saya mereaksi ini sebagai orang biasa apa sebagai wartawan? Iya. Sebagai wartawan. Kalau orang biasa ini kameramen saya juga saya suruh syuting di sini gitu loh, ngapain saya ngundang kamu? Ya sebenarnya apa sih gitu kan ya? Iya. Ya udahlah kita Oke ya. Oke, pakai dulu. Kita akan ikuti sama-sama ya. This is a recent video that was published, and unfortunately, it has so many mistakes. And so we're gonna pick the top 15 to cover today. Number 15, taking videos and footages of police and military. I've got my ID. Look, this is my ID. I'm from the press. Nggak boleh ini. Nggak boleh ya? Jadi gini. Gimana? Ya memang secara keseluruhan kalau kita langsung ngambil gambar, apalagi security, polisi, atau pokoknya petugas keamanan tanpa izin, salah ya? Salah. Oke. Salahnya itu karena kalau satu tempat itu tadi punya aturan tersendiri, tentu saja tidak selalu sama kan dengan aturan kita. Oke. Kita harus menanyakan dulu kira-kira keberatan atau tidak. Misalkan pun keberatan, kita harus nego, Pak. Kita usahakan untuk tidak menampilkan wajah secara nyata karena ada, Cak. Oh gitu ya, privasi juga ya? Benar, tidak hanya privasi. Jadi orang-orang yang mempunyai pekerjaan seperti security, kemudian keamanan, polisi dan lain sebagainya, mereka itu mempunyai resiko keamanan untuk diri mereka sendiri dan juga keluarga. Bayangkan kalau misalkan Cak Lonjong ini jadi sebagai polisi begitu kan kemudian di-report dan oleh wartawan. Tentu saja orang kan bisa tahu kalau Cak Lonjong ini polisi, dan itu juga membahayakan tidak hanya Cak Lonjong sebagai petugas, tapi juga keluarga di rumah. Oh gitu. Iya. Jadi makanya akan diingat-ingat tahu. Oh, Cak Lonjong ini polisi. Benar. Itu berpotensi untuk keamanan bagi dia sendiri dan juga keluarga. Biasanya saya kalau misalkan harus dengan terpaksa untuk mengambil bagian-bagian tertentu di sebuah bangunan dan ada security-nya, kita nego gitu loh, Pak. Bagaimana kalau misalkan saya blur gitu kan, atau misalkan identitasnya kita usahakan untuk tidak diketahui. Iya. Nah, itu nanti objektivitas tetap dapat, tapi keamanan bagi dia sendiri juga terlindungi gitu. Juga. Kita lanjut lagi ya. Boleh. Throughout the entire world, you really can't be taking footage of police and military. So many countries that's illegal. Even in the United States, if you took video footage of the security around the White House, that could get you thrown in jail. Well, Al Jazeera thinks that because they're reporters,
Meskipun dia menunjukkan etiket sebagai reporter, complaining that they were allowed into high. Jadi kita memang punya identitas sebagai reporter itu hanya sebagai pengenal bagi kita kalau kita ini reporter dan kita pekerjaannya seperti itu hanya untuk memberitahu ke mereka dalam hal ini kan polisinya tadi itu supaya tahu kalau kita reporter, tapi identitas itu kan juga tetap berlaku di bawah hukum yang ada di situ, peraturan yang ada di situ. Bukan berarti malah dia dengan seenaknya mentang-mentang saya ini reporter, lu mau ngapain? Nggak bisa ya berarti ya. Memang seperti di Indonesia kan ada namanya undang-undang kebebasan pers. Tapi itu pun tidak menutup serta-merta mendewakan reporter, tidak, Ca. Gitu. Semuanya tetap ada batasnya. Apalagi kalau misalkan kita ke daerah yang bukan tempat kita. Misalkan ya, kita sebagai reporter dari Indonesia datang ke Malaysia atau mungkin dalam hal ini memang di Malaysia ini. Iya, di Malaysia. Itu harus tahu aturan main di sana, reporter itu sampai di mana batas-batasnya harus tahu gitu. Jadi intinya harus tahu dan paham di mana dia berada, aturannya seperti apa, nggak boleh asal main terabas gitu aja. Iya pasti lah. Okay. Risk areas of COVID-19. We're not allowed inside these fenced off areas. Now, I don't know if they don't realize how COVID-19 works. It spreads pretty easily, and so if they were able to go into an area that was high risk, they could easily pick up COVID-19, especially when you look at the video footage and realize that lots of times they weren't wearing a mask, or they only were wearing a mask. I mean, look at how many doctors who were completely prepared, had tons of protection, picked up COVID-19. Oke, yang tadi gimana? Aku malah ngerasanya aneh ini. Anehnya? Anehnya gini, dia kan ingin masuk ke area yang jelas-jelas udah pasti resiko tinggi. Ya. Sepertinya ini juga laboratorium atau apa tadi itu? Tadi itu seperti fasilitas fasilitas untuk penanganan COVID seperti itu kan ya. Kalau kelihatan dari petugas-petugasnya itu kan pakai pakaian lengkap. Kalau di Indonesia apa namanya? APD ya. Alat perlindungan diri. Lah tentu saja kita sebagai orang yang datang ke situ paling tidak menggunakan alat pengamanan diri yang sama gitu. Minimal masker. Minimal ya. Itu pun masih ada istilahnya itu. Malah yang saya tangkap ini anehnya kenapa dia nggak pakai. Ini seperti kayak apa yang dia rencanakan. Mancing apalah gitu. Iya. Dari situ sudah salah ya. Kesalahan ya. Oke, kita lanjut lagi. Blocking comments. You need to always allow comments, but in this video they have blocked all comments on YouTube. You need to allow people to be able to point out when you don't do things that are accurate or when you do things really biased. But if you don't allow comments, people can't point those out. And I just think as a reporter, it's so unprofessional to block comments. I really don't think YouTube should allow that. Number 12, ini poin yang menarik karena apa? Dia ini sempat istilahnya melindungi diri pihak Al Jazeera bahwa Malaysia itu negara sepertinya tidak terbuka untuk pers, tidak bisa bebas merekam berpendapat. Tetapi nyatanya di video si Al Jazeera ini dia malah tidak membebaskan rakyat Malaysia untuk mengeluarkan pendapat melalui kolom komentar, ditutup. Makanya itu tadi aku ketawa. Kan nggak fair. Masalahnya gini, dia itu menutup kolom komentar. Ya kalau misalkan kolom komentar itu istilahnya muatannya memang muatan benar menurut dia, kan dia punya ukuran sendiri nih, dia videokan sebuah kebenaran yang harus diungkapkan. Paling tidak dia memberikan kesempatan buat yang lain untuk memberikan klarifikasi ataupun apapun bentuk pembelaan dari yang divideokan dia atau apa gitu. Apalagi bentuk dari video itu dia kan mengomentari sebuah kebijakan di suatu tempat kan, nggak fairnya di situ dan itu lucu gitu. Jadi kan seolah-olah dia teriak Malaysia tidak fair. Ketika netizen teriak dia nggak fair, dia seperti ini seolah tutup telinga. Ngomongin kalau misalnya kita ngomong kebijakan di Indonesia sendiri aja berbeda-beda, bro. Bener juga ya. Kita lanjut lagi ya. Complaining that the government never responded. Several requests to interview the senior minister, home minister, and his deputies were declined. All right, Mr. Drew Ambrose. Well, the government's a little bit busy. They're fighting this thing called COVID-19, which is extremely deadly and spreads super easy. And sorry, they probably didn't have time to answer every single question you had because they're busy fighting the disease. So
please, man, get off your high horse. Not everybody can take time out of their life to serve you. Gimana? Jadi seakan-akan kepentingannya dia untuk memberitakan itu lebih penting daripada keamanan di sana sendiri. Oke. Jadi ini ceritanya kan sepertinya dia ingin mendapatkan waktu untuk mempertanyakan atau mengkonfirmasi atau apalah bahasanya itu untuk istilahnya pimpinan di sana. Iya, menterinya di sana. Tentu saja, bro, nggak bisa semudah itu. Karena di sana kan dia dituntut untuk segera menyelesaikan masalah utama, sedangkan masalah utama di sana mereka adalah COVID itu sendiri, gitu. Kalau misalkan ada sibuknya dan tidak ada waktu untuk melayani sekedar wawancara, seharusnya bisa mengerti reporter itu. Gitu ya. Iya. Jadi bukan malah memaksa gitu ya. Iya. Terus tidak bisa dengan satu tolakan itu saja menyimpulkan benar. Ini kan dia menyimpulkan. Dia menyimpulkan ya nggak boleh berarti ya. Iya. Oke, bro. Oh ya, sampai lupa. Ini bahasannya mumpung panas ya, kita ngopi dulu lah. Tarik tiknya kan malam hari ini ya, biar nggak ngantuk. Iya, benar. Lanjut lagi? Boleh lanjut aja dulu. Right, dude, like have a reality check. Number 11, forgetting how racism works. Is this the practical reality of dealing with a pandemic? Or is it racism? Okay, if you're not aware, racism was mentioned multiple times in the video. How racism works is where you judge a group of people based on their skin color. And in this instance, it would be people of Indian descent or people that look Indian. Yeah. And if you're not aware, there are multiple Malaysians, actually over 7% of Malaysians are of Indian descent. They look exactly like migrant workers that are both legal and illegal. So if the Malaysian government was racist, they would be targeting anybody that looked Indian, Bangladeshi, or Pakistani. But the Malaysian government specifically was doing things for illegal immigrants. And anyone that was of Indian descent that was Malaysian, they were fine. They had no complaints. So this is clearly not a racism issue. This is an illegal immigration issue. And those are different things. To call it racism is just completely wrong and out of place. Ya, gimana? Ya jelas lah. Aneh kan? Aneh. Jadi gini, seperti halnya Indonesia lah yang saya tahu sendiri. Indonesia itu kan banyak kultur yang ada di sini, itu mulai Jawa, Sunda macam-macam. Saya tahu di Malaysia sendiri juga banyak. Ada India, Cina, Melayu, Bangladesh, Pakistan, Jawa juga ada. Jadi Indonesia juga lah. Menurut aku salah tempat yang ngomong rasis itu. Bener. Agak sedikit memaksakan menurutku gini loh. Gimana ya, bro? Sedikit memaksakan berarti. Iya. Sekarang gini, kita sudah terdidik dari lahir itu dekat sama teman-teman yang beda kulit. Ya. Beda keturunan, beda suku, beda agama. Oh, beda agama juga kan sama seperti di Indonesia kan. Tiba-tiba ada yang ngomong dibelokin. Aku curiga ada pembelokan. Kita ini dari kecil itu sudah terdidik hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Iya. Tiba-tiba ada kejadian seperti itu kok dibelokkan ke arah rasisme. Menurut saya ya, mohon maaf loh. Kadang-kala itu ada kepentingan untuk memunculkan isu-isu seperti itu gitu loh. Entah kepentingannya itu apa, tapi tuduhan itu terasa lucu karena apa? Ya kita udah terbiasa kok. Dan komplainnya kenapa baru sekarang? Sedangkan Cina tadi ya tidak komplain, India ya nggak komplain, Indonesia sesama jiran Malaysia ya buktinya fine-fine aja, nggak komplain gitu loh. Ya karena memang kita tidak menganggap hidup dengan orang yang berbeda itu bermasalah, seperti yang mereka arahkan gitu kan. Kalau misalkan ada penangkapan dari orang-orang yang masuk ke sana dan kebetulan mereka itu dari ras tertentu gitu kan, kita ngomongnya nggak usah sebut gitu ya, maksudnya baik itu dari Indonesia sekalipun, kalau misalkan tertangkap di Malaysia dan kondisi masuknya itu ilegal, ya sudah sewajarnya kalau mereka itu menegakkan aturan mereka dengan tegas. Siapapun itu, karena nggak ngomong itu nggak ngomong dari mereka. Saya sering kok kadang ada ini bro, teman-temanku sendiri itu sendiri juga ngomong kalau misalkan masuk ke Malaysia dalam jalur yang aman, yang sesuai dengan aturan, itu nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Dan mau kemana-mana juga aman. Calon Jong sendiri kan juga itu pernah, ya kan? Betul. Nggak ada masalah kan? Jadi tanpa diliputi perasaan cemas dan was-was lah ya, karena aman. Justru aku merasanya begini, Cak. Kalau kenapa sih kok
ilegal masuk ke sebuah negara itu harus lebih diperketat lagi, apalagi sekarang ini di Indonesia pun seperti itu, bro. Itu karena COVID ini kita membutuhkan namanya pelacakan lah, kalau di Indonesia kita tracing. Jadi misalkan Cak Lonjo nih habis dari Malaysia, nyampe di sini kok ternyata terdeteksi ada gejala-gejala COVID. Di tracing kan pasti, datangnya dari mana, berkunjung ke Malaysia gitu. Harus jelas itu. Kalau misalkan Cak Lonjo masuk ke Malaysia kondisinya ilegal, kan tracing itu sulit, Cak. Iya, benar. Sehingga apa? Kalau misalkan pelacakan itu sulit, itu membahayakan. Dan sudah pasti risikonya akan besar juga ya. Otomatis keamanan setempat inisiatifnya biasanya akan langsung dikarantina keseluruhan. Iya. Ditunggu ada gejala atau tidak. Masih panjang teman-teman ya, masih berapa menit ini? Aku terlalu banyak itu nggak? Iya, terlalu banyak sebenarnya, tapi oke, nggak apa-apa lah. Maksudnya gini, setiap kali ada itu memang keanehan ini. Iya, tapi benar-benar memang aneh Al Jazeera ini gitu loh. Or in countries that are extremely racist towards their migrant workers. I've traveled all around the world and I have several friends that are migrant workers, and there are several places where I discovered that people were very racist towards migrant workers. And actually in Malaysia, migrant workers are treated better than almost anywhere else in the world. Here, locals of a different country call legal migrant workers lazy, messy, unhygienic. Number 9, treating illegal migrant workers like they're all victims. Illegal migrant workers have specifically not obeyed the law and are working illegally. Even in your own video, you have a human rights lawyer, somebody that really supports undocumented illegal migrant workers. And she points out that this illegal migrant worker didn't do anything and that she can't really support him because he put in no effort to try to be legal. Okay, did he attempt to go to the Labor Department to file a case against? Asal kamu tahu, si dia ini asalnya dari Bangladesh dan dia sekarang posisinya lagi buronan. Ya, karena ilegal juga masuknya gitu. Kalau masalah ilegal atau tidak saya juga orang paham. Tapi jelas dia adalah warga asing yang bekerja di Malaysia dan dia bersedia menjadi narasumber yang ada di Al Jazeera. Makanya dia diburu oleh pihak Project Malaysia. Tapi sekarang sampai sekarang masih belum ketemu sih. Against his employer. And throughout this video, you often show that they are victims when they could have just put in some effort to make sure that they obeyed the law and got a working visa. Number 8, saying the jobs that migrant workers are working, Malaysians don't want to work. And it's probably true. There are several jobs that Malaysians would prefer that migrant workers did. But in the video, you show how there used to be 60 jobs at the market that migrant workers worked. And when they set out applications, they had over 500 Malaysians apply for that job. So clearly, in this job, Malaysians wanted to work it, but their jobs were taken by migrant workers. Muhammad ran a recruitment drive to replace the foreign workers with locals. 500 Malaysians applied for just 60 positions. Ya, hampir sama lah. Dan permasalahan ini ternyata terjadi juga di Indonesia. Iya. Jadi apa ya, ketakutan warga lokal akan lapangan pekerjaan itu semakin sulit dikarenakan banyaknya warga asing. Apalagi ditambah kondisi saat ini, Cak. Ya, sulit tuh. Sekarang ini kondisi sulit untuk nyari kerja. Itu sensitif sekali kalau kita ngomongin misalkan ya di Indonesia sendiri ngomong kalau misalkan ada pekerja asing masuk itu udah apa ya istilahnya, isu yang krusial menurut saya. Karena apa? Di saat kondisi kita sedang berusaha untuk mempertahankan ekonomi kan, supaya tetap berjalan. Di sisi lain juga jangan sampai orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu jadi terlalu lama nganggur gitu kan. Ternyata illegal worker atau misalkan pekerja ilegal dari luar itu lebih mendapatkan porsi untuk mendapatkan pekerjaan di suatu tempat, itu juga mengancam kelangsungan hidup warga lokal. Ini sebenarnya kasus seperti ini tidak hanya di Malaysia, di Indonesia sendiri juga terjadi dan itu wajar kalau misalkan perhatian utama lah ya, apalagi khususnya warga tempatan. Iya, saya nggak membela secara buta begitu, tapi logis kalau mereka seperti itu gitu. Oke. Acknowledging that illegal migrant workers put the entire country at huge risk for COVID-19. See, illegal migrant workers are working illegally. It's in the name.
And because they're working illegally, they're not registered. The government doesn't even know if they're probably in the country or where they live or who they work for, and there's no way to track them. And so with COVID, it's so important to track and trace everybody that gets COVID. For example, look at what China did and what Taiwan did and what South Korea did and Japan. All these countries that were extremely good at fighting COVID-19 were able to track everybody in their country and who had it and who didn't. But when you have 4 million illegal immigrants and there's no way to trace them, you're putting your entire country at huge risk. And putting this in the video is so important because then people can kind of understand why the Malaysian government might be trying to figure out who's illegal in Malaysia, because it affects the safety of all Malaysians. Number 6. Acting like sitting in the sun and getting questioned about if you're legally working in Malaysia is like the worst thing in the world. He says his whole family, including his son and daughter, were handcuffed and chained together with other children and the elderly under the hot sun. They were only released hours later after authorities verified their documents. Alright, right now COVID-19 is happening. There are so many children around the world that are losing parents to COVID-19 and are going to be raised without their father or mother. And you are upset that a daughter had to sit out in the sun? I mean, if this is the worst thing that happens in your COVID-19 experience, you are very blessed because so many people around the world would give anything to be able to sit out in the sun a few hours and know that their country is safe. Iya, benar. Ada komentar? Iya, gimana ya? Berarti dia apa ya istilahnya, mencari-cari kesalahan, Cak. Nah, gimana ya? Kalau omongannya kita dari awal sudah bener kan ya? Iya, kalau misalkan berat pertama sebelah kan, berita kan sebenarnya nggak boleh seperti itu. Ibaratnya gini, itu kan framing namanya. Ya. Memang kejadiannya itu nyata menurut saya karena ada videonya ya. Ya. Baik itu secara video, gimana? Kalau mengedit kan nggak mungkin, Cak. Karena memang kejadiannya ada. Memang kejadiannya nyata, ada orang banyak dirantai, kemudian duduk di bawah sinar matahari. Iya, dalam kondisi apapun kejadian seperti itu tidak masalah karena kita terbiasa di bawah sinar matahari, apalagi kalau kondisi COVID seperti ini justru bagus. Malah bagus kan? Iya. Kenapa di framing jadi sebuah hal yang negatif itu? Nah, ngomongin masalah matahari, di Bali aja berapa turis yang rela berjemur ya? Itu kalau mereka kita framing gimana ya? Kasihan mereka dipanas-panasin di sini. Sekarang misal nih ya, ada bule atau masalah berjemur memakai bikini ya. Memang sengaja kan berjemur. Terus tahu-tahu Mas Kepo atau Cak Londong ini bawa ke mall atau kasihan gitu. Kasihan saya tutupin kan nggak logis gitu loh. Marah-marah mereka. Marah-marah. Nah, oke. Kita lanjut lagi ya. Number 5, forgetting that everybody is going through a really hard time right now. It's not just the legal migrant workers or the migrant workers. Malaysians as well are going through a hard time. So many Malaysians have lost their job. So many Malaysians are struggling right now. And to focus that the only people struggling are illegal migrant workers and migrant workers is unfair. Everybody is going through a hard time. Number 4, being very misleading and not always honest. For example, handcuffing children. I really don't think this happened. Do you have any footage? Do you have any proof? Do you have anything more than 1 or 2 people saying it happened? And regardless, if children are handcuffed, I mean, it's not the end of the day. It doesn't hurt them. Oh, big deal. I mean, come on. I'm a dentist. I have to treat kids' teeth all the time. That's way worse and way more painful than getting handcuffed. But I do it because it's for the good of the kid overall. So just because something's inconvenient or unpleasant, not everybody lives in a fairy tale land, but regardless, I think that was pretty inaccurate. You also use multiple selective examples. You purposely pick stories and try to show things that made Malaysia look bad. I mean, you look at the end of the video, you purposely pick a mother with a child. Come on, that was set up. You didn't pick a 50-year-old man, you picked a mother with a child. Many Malaysians, especially doctors and nurses, have risked their lives treating COVID-19 positive patients that were illegal immigrants. These illegal immigrants got free care, free food, free clothing, free toiletries, and everything was provided to them. And this makes you wonder how many other things were inaccurate in this video. Jadi gini bro, saya di video yang kemarin itu sempat membahas di internet, di Google, di YouTube, di media sosial apapun, jika mencari bahan berita tentang Malaysia, ini sepertinya banyak positifnya daripada negatifnya gitu loh. Iya. Kenapa dia tidak mengomparkan hal itu? Iya, saya curiga memang ada
ada yang berkepentingan. Berkepentingan untuk memberikan kesan terhadap Malaysia itu melabeli lah istilahnya. Kalau di Indonesia kan dilabeli. Sebenarnya hal itu juga terjadi di Indonesia dan wajar loh. Sebentar. Komentar kamu nanti di akhir video. Kita teruskan sedikit lagi. Boleh. Nanti boleh kamu berkomentar sepuas kamu. Of legal and illegal migrant workers. Hey, listen to this. And anti-immigration Facebook groups have been telling illegal migrants to go home. Did you catch it? One word changes the entire structure of the sentence, and that's how media can be very misleading. He says anti-immigration Facebook group, but the page he's showing is an anti-illegal immigration Facebook group. And there's a big difference between anti-immigration and anti-illegal immigration. 101 East investigates why so many foreigners are being locked up in Malaysia's lockdown. Even in the intro summary, you got it wrong. You're not investigating foreigners, all foreigners. No, you're investigating illegal foreigners. You need to say the word illegal. Number 2, completely not understanding how you fight COVID-19. Authorities have been carrying out military-style operations across the capital, Kuala Lumpur. COVID-19 is a time where you need to be strict. You can't allow people moving all around. You need to be very, very strict, because if one person with COVID-19 moves and goes about, they can easily spread it to so many more people. And so COVID-19 is a time that you need to have a military-style lockdown, because that's the only thing that works. It worked in Taiwan, it worked in Hong Kong, it worked in China, it worked in South Korea, and it also worked in Malaysia. And in this video, you make it sound like a military-style lockdown is a bad thing. No, that is an amazingly good thing. And the USA and many other countries in the Americas have not done that, and look at the results. Wouldn't you rather have a little bit of a military-style lockdown and save thousands of lives? I think most people would be in favor of that. Number 1, never saying the good things about Malaysia. Malaysia is an incredible success story. I would recommend you check out this video or this video. Trust me, they're well done, and the person that made them is pretty cool. Ya, kesimpulan terakhir. Iya, sebenarnya itu tadi apa ya kalau ngomong misleading itu bahaya loh, Cak. Iya. Jadi memang kejadian itu nyata. Iya. Tapi kalau misalkan kita kupas dari salah satu sisi tertentu, ya termasuk ngomongin narasumbernya kan diambilnya dari ilegal. Sebenarnya malah pertanyaan begini, sebenarnya yang dibela oleh Al Jazeera ini siapa? Iya, yang dibela itu siapa? Karena apa? Dari mulai yang diambil keterangan atau misalnya yang diwawancara itu dia illegal worker. Dari pertamanya status yang diwawancara saja sudah salah. Sudah salah. Iya. Dalam hal apapun namanya ilegal itu berarti udah kesalahan. Sebenarnya saya mikirnya gini, kenapa Al Jazeera ini tidak membuat berita ini? Dia boleh memuat isu-isu yang ada di Malaysia tentang rasis, pendatang asing tanpa izin, tetapi semestinya dia mempunyai sebuah tempat atau wadah di mana dia bisa mendatangkan ada pati, ada warga tempatan, ada pihak salah satu juru bicara kerajaan, dan juga ada pihak Al Jazeera. Jadi lebih bermusyawarah seperti di program Mata Najwa. Iya, paham saya. Agar lebih jelas kan. Tapi kalau jadi tidak berat sebelah lah, bro. Benar. Tapi kalau sudah yang diangkat ini dia membelanya itu illegal worker, dengan itu saja sebenarnya sudah tidak ada kompromi bisa. Karena apa? Udah ilegal kok. Berarti dalam bentuk apapun, baik itu dikupas dari sisi kesehatan dia sudah salah, dari sisi pembelaannya dia terhadap illegal working itu tadi juga salah tempat. Bahkan di Indonesia sendiri pun kalau misalkan ada, sudah banyak kan namanya warga negara asing yang jadi pekerja di Indonesia banyak, dan mereka kondisinya juga sama. Kalau datangnya dia ilegal, perlakuannya juga akan ke hukum. Tapi kalau datangnya itu secara tepat, secara mentaati aturan, ya welcome aja. Apalagi kalau datangnya itu dalam kondisi seperti ini gitu, Cak. Misalkan saja gini wis, enteng-enteng aja. Sampean dapat tamu itu bukan undangan sampean. Sampean nggak kenal dari mana tamu itu berasal, tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah sampean. Gimana rasanya? Ya pastinya kita hati dong. Siapa? Apalagi kondisinya misalkan
bawa penyakit enggak dari mana? Iya, Kan betul, seperti betul. Itu logika. Iya, iya. Terus misalkan ada usaha kita sebagai tuan rumah, pegang dulu dia, ditanya-tanyain dulu. Ya itu sudah wajar. Wajar sekali kan? Iya. Okay. Apalagi kalau misalkan ditempatkan di tempat terbuka. Dalam hal ini memang kita belum tahu posisinya illegal worker ini dalam kondisi sehat apa tidak, kan masih tanda tanya. Iya. Lalu setelah melihat lika-liku dari menit awal sampai akhir ini, menurut kamu gimana? Menurut saya ini kayaknya malah seperti memang sengaja dibikin untuk mengesankan sebuah daerah atau sebuah tempat yang menjadi objek dari berita ini itu menjadi negatif. Gitu. Iya. Masalahnya ini, kalau kemarin di saya memperkirakan ada dua kemungkinan, pihak luar Malaysia atau di dalam Malaysia. Ya, pasti itu seperti itu. Di Indonesia pun seperti itu, Cak. Sama saja sebenarnya. Sama saja. Jadi memang ada ternyata orang itu yang istilahnya senang kalau Indonesia itu porak-poranda lah kasarnya. Jadi ngomongnya kasaran-kasaran gitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya adalah apa yang dilakukan sama Al Jazeera itu banyak salahnya daripada pertama pelanggaran aturan sudah. Pelanggaran aturan. Kemudian secara norma kepantasan lah kalau di Indonesia itu kan waktunya orang lagi sibuk-sibuk menangani problem masalah, ternyata dia masuk mewawancarai dengan seenaknya gitu. Lalu dia dari narasumber pun juga salah. Kurang berimbang karena nggak seimbang. Yang di itu malah pati menurut tadi ya, pendatang asing menurut yang dibahas tadi ya narasumbernya. Lalu ada pesan-pesan untuk Mas Kepo, untuk saudara kita yang di sana? Iya, bagi teman-teman yang masih ada di Malaysia, ya bersabar aja dulu mengikuti aturan setempat, karena memang saat ini masih kalau dikatakan aman belum 100% aman. Belum 100%, iya. Kita taati peraturan setempat untuk kebaikan bersama. Iya, oke teman-teman, ini Mas Kepo juga mempunyai channel. Dia channelnya membahas seputar tentang kota Jombang, tempat-tempat wisata, badok mania, ya, makanan ya, intinya makan gitu. Masih baru, Cak, masih baru. Nah, ini dia mau sudah memulai ber-YouTube, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Saya minta maaf dengan Mas Kepo bila ada kesalahan kata-kata atau opini kami yang kurang ya dari awal video sampai di akhir video. Akhirnya saya Cak Lonjong, saya Mas Kepo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.